Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sehat dan tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan arsip dinamis. Dari Genser dan akan memperbesar ya. Nah, lebih terlihat. Ya, materi ini sebenarnya nanti Anda bisa download di si layar bagi khususnya mahasiswa universitas terbuka yang mengambil mata kuliah manajemen rekod aktif. Ya, dan juga nanti materi ini juga Anda bisa membaca langsung di modul manajemen rekod aktif, modul kedua dan tiga. Sebelumnya mungkin kita akan apa ya, membahas ya pengertian dari pengelolaan arsip dinamis itu sendiri. Konsep pengelolaan arsip dinamis itu tercantum pada pasal 1 nomor 26 pada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip dinamis diartikan sebagai proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi masa penciptaan, masa penggunaan, masa pemeliharaan, serta masa penyusutan. Nah, kalau digambarkan ini bisa dilihat dari sumbernya Reed Engine dalam bahasa Inggris ya. Di sini mulai dari masa distribution and use, distribusi dan penggunaan. Terus oh ya sorry ini masa creation ya, penciptaan, creation and storage ya. Ya, kemudian masa distribution and use, kemudian di maintenance ya, kemudian disposition. Jadi ketika memang bicara tentang konsep pengelolaan arsip dinamis ya ini kita lihat dari life cycle-nya ya, mulai masa penciptaan hingga masa penyusutan. Dan tergambar pula ya tadi dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, kemudian untuk peran pengelolaan arsip dinamis itu ada 4 ya. Yang pertama itu pemenuhan hukum dalam hal retensi arsip dan risiko keamanan. Yang kedua, menjamin keamanan dan kemudahan di lingkungan kerja. Yang ketiga, memenuhi perlindungan data dan ketentuan keterbukaan informasi. Yang keempat, memfasilitasi perubahan, menyimpan dan melindungi arsip vital. Artinya dalam pengelolaan arsip dinamis itu memang berdasarkan aturan dan perundangan untuk menjaga resiko kehilangan, resiko kerusakan, melindungi data dari keterbukaan informasi yang tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan perundangan atau peraturan. Itu peran dari pengelolaan arsip dinamis. Dan kemudian dalam pengelolaan arsip itu ada model pendekatannya. Ada model pendekatan. Yang pertama adalah dengan konsep siklus hidup arsip yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Terus yang kedua adalah kontinum arsip. Ini model pendekatan dalam pengelolaan arsip itu jadi ada 2. Yang pertama adalah model siklus hidup arsip, yang kedua adalah kontinum arsip.
Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan konsep siklus hidup arsip? Konsep siklus hidup arsip itu dimulai dari apa ya? Di sini dimulai dari tiga fase ya. Yang pertama itu pada fase aktif, arsip secara teratur digunakan dalam menjalankan bisnis. Untuk masa aktif berarti ya, masa penciptaan. Dia aktif, arsip itu aktif digunakan secara aktif untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dan kemudian setelah masa aktifnya itu nanti ada fase di mana kurang aktif sehingga disebut dengan pada fase inaktif arsip. Pada fase ini sebenarnya arsip masih digunakan, tapi jarang digunakan dalam menjalankan bisnis. Karena yang tadi kekurangan karena kurangnya ya, jadi kurang digunakan. Jadi itu dimasuknya fase inaktif. Nah setelah fase inaktif, di mana arsip kurang digunakan dalam proses bisnis, ada di mana fase nonaktif, yaitu arsip tidak lagi digunakan dalam menjalankan bisnis. Cuman makna dari nonaktif ini bukan berarti arsip tidak digunakan lagi dalam menjalankan bisnis. Di sini sebetulnya ada dua apa tuh dua fase, dua kegiatan. Ada kegiatan di mana nonaktifnya arsip itu dimusnahkan, ataukah bisa dinilai di apa tuh memiliki nilai keberlanjutan. Jadi apa arsip statis. Inilah yang disebut dengan model pendekatan pengelolaan arsip dengan konsep siklus. Siklus itu kan gitu ya. Ini siklus itu dari masa aktif, non aktif gitu ya. Ini siklus hidup arsip atau dalam bahasa Inggrisnya disebut teori. Kemudian model kedua yaitu kontinum arsip. Ini berdimensi 4. Di mana sebenarnya dalam konsep ini berusaha tidak memilah atau apa terjadi fase-fase sebagaimana pada uh, uh, pada siklus hidup arsip. Kalau siklus hidup arsip kan berjalan pada fase-fasenya, fase aktif, inaktif, dan non aktif. Kalau misalnya kontinu berusaha menyatukan ya, kan kontinu. Di sini dijelaskan bahwa dimensi pertama pada kontinum ini arsip aktivitas bisnis yang dibuat sebagai bagian dari proses komunikasi bisnis organisasi. Ya, kemudian dimensi kedua, arsip yang dibuat atau diterima dalam organisasi yang ditandai dengan metadata. Yang ketiga, dimensi ketiga, arsip menjadi bagian dari penyimpanan. Dan dimensi keempat, arsip tertentu untuk tujuan akuntabilitas masyarakat. Jadi tidak berfase tetapi menyatukan, dikumpulkan menjadi satu kontinum di mana tidak terlihat antara arsip aktif dan arsip statis. Tapi mereka merupakan disimpan menjadi satu kesatuan kontinum. Dan kemudian mudah-mudahan Anda paham ya. Kemudian program pengelolaan arsip terpadu. Tujuan dari pengelolaan arsip terpadu dinamis dan statis. Satu, penciptaan dan pemeliharaan arsip yang otoratif. Yang kedua, efisiensi dan ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan akses arsip dinamis dan statis. Yang keempat, pemusnahan arsip yang usang secara aman. Dan
Kemudian yang kelima, identifikasi arsip yang mempunyai nilai guna sejarah dan budaya yang permanen. Ya, ini tujuan dari pengelolaan arsip terpadu, dinamis, dan statis. Dan selanjutnya, yang keenam, penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Yang ketujuh, preservasi arsip statis. Yang kedelapan, penataan arsip sesuai dengan prinsip kearsipan. 9. Deskripsi arsip statis sehingga dapat mengungkap konten kepada pengguna. Nah, itu tujuan dari pengelolaan arsip. Jadi artinya dari tujuan ini dapat terlihat bahwa dalam masa penciptaannya itu sebenarnya arsip itu sudah dipelihara. Kalau misalnya tidak dipelihara maka akan mahal biasa dalam pemeliharaannya. Tujuan pemeliharaan adalah efisien dan ekonomi. Satunya, eh, kebayang nggak sih ketika misalnya arsip itu tercipta, maka akan terjadi penumpukan ketika tidak dikelola dengan baik. Di situ sudah ada penilaian dan sebagainya. Sehingga memudahkan untuk akses terhadap arsip dinamis maupun arsip statis. Nah, dengan adanya penilaian maka adanya pemusnahan. Nah, proses pemusnahan ini di sini tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak prosesnya dan sebagainya. Tapi minimal kita memahami bahwa dalam pengelolaan arsip itu dari masa penciptaan itu sudah kita pantau dan sebagainya, kita nilai dan sebagainya, sehingga nanti akan terlihat mana arsip yang diidentifikasi yang menilai, mana arsip yang bernilai, mana arsip yang tidak. Dari arsip yang bernilai ini nanti akan dipreservasi, dilestarikan, atau misalnya rusak. Dari penilaian ini maka akan diserahkan ke pusat arsip statis atau ke lembaga kearsipan. Kalau misalnya perguruan tinggi maka diserahkan ke pusat arsip universitas. Tentu saja dengan apa tuh tidak semeta-meta gitu menyerahkan begitu saja, tapi harus dideskripsikan dan kemudian ditata sesuai dengan prinsip. Nah, kemudian dukungan keberlanjutan program pengelolaan arsip terpadu. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mendukung dan mempertahankan program pengelolaan arsip terpadu. Yang pertama, mempromosikan layanan arsip kepada pemerintah. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk arsiparis dan pengelola arsip. Yang ketiga, mengembangkan dan memperluas profesi kearsipan. Ini eh, langkah-langkah ya untuk mempertahankan program. Artinya arsiparis pun perlu mempromosikan layanan arsip dan kemudian untuk meningkatkan skillnya maka dibutuhkan pendidikan pelatihan. Oke, lebih lanjut eh, kita akan bahas bagaimana sih cara dalam mengelola arsip. Maka dibutuhkan instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis. Ada empat ada empat instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama, tata naskah lunas. Yang kedua, klasifikasi arsip. Yang ketiga, klasifikasi keamanan dan akses arsip. Yang keempat, jadwal retensi arsip. Kita akan bedah satu persatu secara singkat. Yang instrumen pertama pengelolaan arsip dinamis itu adalah tata naskah dinas. Ini wajib dimiliki oleh setiap instansi, terutama di pemerintahan, baik itu sekolah, lembaga, dan sebagainya. Tata naskah dinas
digunakan dalam pembuatan arsip dan dapat menjadi identitas pencipta arsip yang membedakan dengan pencipta arsip lainnya. Tata naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi yang digunakan untuk komunikasi kedinasan. Ya, arti tata naskah dinas adalah sebenarnya pembuatan apa tuh, masa penciptaan arsip ya, terutama dalam surat menyurat dan tata naskah. Itu jelas jenisnya, format, penyiapan, keamanan, keabsahan, siapa yang apa tuh yang mengesahkan, kemudian bagaimana cara mendistribusikannya dan sebagainya. Yang kedua adalah klasifikasi arsip. Jadi dalam menciptakan arsip dibutuhkan klasifikasi untuk penyimpanannya. Sistem klasifikasi adalah skema logis yang telah ditentukan untuk penataan fisik, intelektual, penyimpanan, dan penemuan kembali berkas. Jadi memang setelah diciptakan dibutuhkan klasifikasi arsip untuk penyimpanan sehingga mudah ditemukan. Nah, klasifikasi arsip ini memang unik ya di sini karena pasti di setiap lembaga itu berbeda dalam menentukan klasifikasi arsip. Apakah berdasarkan numerik ataukah berdasarkan alfabetik. Itu wajib ada kebijakannya. Dan yang ketiga, klasifikasi keamanan dan akses arsip. Keamanan dan akses yang memadai akan tergantung pada sifat dan ukuran organisasi serta konten dan nilai informasi yang memerlukan keamanan. Maksudnya ini tadi kan sudah diuraikan bahwa klasifikasi tujuannya adalah untuk penyimpanan atau akses untuk menemukan akses berkas atau akses arsip. Nah, bagi arsip-arsip tertentu yang memiliki nilai tinggi, maka dibutuhkan klasifikasi khusus. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat adalah jadwal retensi arsip. Nah, ini jadwal retensi arsip ini memudahkan organisasi untuk memilah arsip yang masih digunakan, yang jarang dan sudah tidak lagi digunakan untuk pelaksanaan tugas saya. Nah, ini ada contoh ya, contoh untuk jadwal retensi arsip. Nah, ini dibedakannya jadwal retensi arsip substantif dan jadwal retensi arsip fasilitatif. Dan namanya retensi berarti umur arsipnya. Masa aktifnya berapa, inaktifnya berapa. Kemudian kan keterangannya apakah permanen atau muslim. Ini butuh diskusi yang panjang ya. Tidak mudah kita sekedar oh arsip A bekas apa oh ditentukan ini dan seterusnya. Ya, kemudian infrastruktur untuk sistem pengolahan arsip. Nah, dalam membangun ini maka dibutuhkan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Yang pertama, mendefinisikan dan menyetujui tindakan pengelolaan arsip dinamis bagi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan arsip organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi personal dan struktur organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi dukungan keuangan. Yang kelima, mengidentifikasi target layanan. Nah, ini oh, dalam apa ini semacam program tidak mudah ya, tidak mudah untuk membuat suatu infrastruktur ya untuk membuat sistem pengasih. Jadi dibuat dulu analisis kebutuhannya seperti apa, disesuaikan dengan lembaganya. Dan apakah orangnya seperti apa SDM-nya, dana, terus target layanan seperti apa.
Dan kemudian dalam merancang sistem kerangka infrastrukturnya juga ya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama legislasi, ini wajib ya, Jakarta. Yang kedua lokasi unit kearsipan, lokasinya aman atau tidak, banjir atau tidak, nah, gempa atau tidak, rentan atau kebakaran atau tidak, itu harus dipikirkan. Yang ketiga kolaborasi dengan spesialis lain. Ya ahli di bidang misalnya kolaborasi dengan bidang IT dan sebagainya. Kemudian memiliki otoritas fungsi. Kemudian dukungan profesional, 6 lembaga lain, 7 kepegawaian, 8 akomodasi, 9 peralatan dan program. Dan selanjutnya alasan membangun eh, sistem pengelolaan arsip dinamis. Ini ada berapa? 4. Yang pertama, sistem pengelolaan arsip telah hancur. Yang kedua, sistem pengelolaan arsip tidak memenuhi kebutuhan informasi. Yang ketiga, organisasi baru dibuat dan organisasi yang ada direstrukturisasi. Yang keempat, sistem informasi elektronik diterapkan di organisasi. Jadi jika misalnya sistemnya masih bagus, ya dipertahankan. Tapi kalau misalnya tidak berarti tidak upgrade lagi, maka perlu dipertimbangkan kembali untuk dibangun sistem atau upgrading sistem. Itu disesuaikan dengan organisasinya. Kemudian ada eh, tujuan ya, tujuan strategis pengelolaan arsip dinamis. Ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama, membangun dan memelihara sistem pengelolaan dan prosedur arsip. Yang kedua, mengatur dan mengontrol sistem dan prosedur. Yang ketiga, memberikan manual, arahan, prosedur. Yang keempat, melatih staf layanan arsip dan petugas pelaksana. Yang kelima, mencipta dan memelihara dokumen kontrol. Yang keenam, memberikan kontrol otoritas. Maaf. Yang ketujuh, menetapkan tanggung jawab untuk memelihara dan memberkaskan. Yang kedelapan, memonitor pemberkasan dalam sentralisasi sistem. Yang sembilan, menjamin penyimpanan keamanan arsip. Yang sepuluh, membuat program arsip digital. Yang sebelas, menentukan kebutuhan konversi media. Yang ke-12, menjamin penyusutan sesuai jadwal retensi arsip. Itu tujuan strategis dalam pengelolaan. Artinya setelah kita bangun, kita pelihara, kita melatih staf, dan kemudian ada dananya juga, dan kita juga memonitor pemberkasan dalam sentralisasi, dan kemudian menjamin penyimpanan arsip, dan membuat program arsip kita, dan apakah dibutuhkan konversi media, artinya jika arsip yang konvensional berupa kertas, apakah perlu dialih mediakan, dan yang terakhir adalah menyusutkan jika memang sesuai dengan jadwal retensi arsip. Ya mungkin itu. Terima kasih. Semoga Anda memahami dan pastinya Anda lebih lanjut harus membaca berbagai bacaan referensi yang berkaitan tentang prinsip-prinsip pengelolaan arsip dinamis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.